Halo adik-adik, pada video ini kita akan belajar mengenai aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, keliling sebuah lahan yang berbentuk persegi panjang adalah 180 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 14 meter, luas lahan tersebut adalah, jadi kita ketahui di soal ini adalah mengenai sebuah lahan yang berbentuk persegi panjang. Kita tahu bentuk persegi panjangnya adalah seperti ini. Dan kelilingnya itu adalah 180 meter. Nah, kita tahu bahwa rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi, kita akan menggunakan rumus ini ke dalam soal yang ini. Selanjutnya kita ketahui bahwa jika selisih panjang dan lebarnya 14 meter, jadi selisih panjang dan lebarnya atau panjang kurang lebar itu sama dengan 14 meter. Sehingga kita bisa ketahui bahwa panjang itu sama dengan 14 ditambah lebar, atau P sama dengan 14 tambah L. Nah, kita ganti ini dengan rumus keliling. Jadi 2 kali P tambah L sama dengan 180. Kemudian kita substitusikan. Sebenarnya kita bisa menggunakan metode grafik atau metode eliminasi. Kalau metode eliminasi berarti yang kita gunakan adalah persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Tetapi dalam contoh ini kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi P sama dengan 14 tambah L. Jadi kita substitusi P yang di sini. Jadi kita gantikan. Untuk mempermudah atau untuk menghindari kesalahan, kita kalikan dulu 2 kali P tambah 2L sama dengan 180. Kemudian P-nya kita ganti dengan ini 14 tambah L. Nah, sebenarnya kalau di sini kan ini 2 dikali P tambah L dalam tanda kurung. Jadi kan ini kali perkalian, tidak ada tambah, tidak ada kurang selain di dalam tanda kurung ini. Sebenarnya kita bisa langsung dibagi saja. P tambah L sama dengan 180. Kita langsung ini kita pindah ruas, kita bahagi. Jadi 4 tambah L sama dengan 180 per 2. Jadi P tambah L sama dengan 90. P tambah L sama dengan 90. Kalau metode eliminasi kita langsung kita tambahkan atau kurangi. Bisa begitu. Bisa juga seperti ini kalau adik-adik takut salah. Mungkin bisa saja keliru. Ini 2 dikali 14 itu sama dengan 28. Kemudian ditambah 2 dikali L menjadi 2L. Jadi 28 tambah 2L tambah 2L sama dengan 180. Kemudian ini L dan L kita tambahkan sehingga 28 tambah 4L sama dengan 180. Kemudian 28 ini kita pindah ruas. Ini positif sehingga dipindah ruas menjadi kurang atau menjadi negatif. Jadi 4L tambah 180 kurang 28. Jadi kita hitung menjadi 152. Ini dikurangi menjadi 152. Ini 4 kali L. Jadi kita pindah ruas menjadi bagi. Jadi L sama dengan 152 bagi 4. Kalau kita bagi ini 15 dibagi 4, 3. Kemudian tersisa 32 dibagi 4, itu 8. Sehingga hasilnya lebar sama dengan 38. Kemudian setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan ke dalam persamaan itu. Jadi P sama dengan 14 tambah 38, yang hasilnya sama dengan P sama dengan 52. Dalam soal
yang ditanyakan adalah luas lahan tersebut. Jadi rumus luas adalah P kali L. Jadi P itu adalah 52, sedangkan L 38. Jadi kita kalikan, hasilnya adalah 1976 meter kuadrat. Oke. Oke, selanjutnya contoh berikutnya, suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah b. Jadi ini fungsi linear. Jika f negatif 3 sama dengan 19 dan f4 sama dengan negatif 16, maka nilai 2a tambah b adalah, jadi kita tahu fungsinya itu bentuk umumnya adalah seperti itu. Seperti ini. Jadi kalau f negatif 3 berarti x-nya diganti dengan negatif 3. Jadi seperti ini. A kali negatif 3 tambah B sama dengan 19. Nah, kemudian yang ini F4 berarti ini 4, X-nya diganti dengan 4. Jadi F4 sama dengan A4 tambah B sama dengan negatif 16. Nah, kali ini kita bisa menggunakan semua metode, tetapi dalam contoh ini akan digunakan metode eliminasi. Jadi ini negatif 3A tambah B sama dengan 19, kemudian yang ini di sini. Jadi negatif menjadi 4A ditambah B sama dengan negatif 16. Karena ini B dan B, jadi kita akan kurangi supaya B-nya hilang atau tereliminasi atau menjadi 0, karena B kurang B menjadi 0. Jadi kita coret saja. Jadi negatif 3A dikurangi 4A sama dengan 19 dikurangi negatif 16. Ini B-nya tidak usah ditulis karena sudah menjadi 0. Ini negatif 3A kurang 4A itu negatif 7A. Kemudian ini menjadi positif. Tambah negatif dan negatif. Jadi tambah. Negatif 7A sama dengan 19 tambah 16. Jadi negatif 7A sama dengan 35. Negatif 7A kita pindah ruas. Jadi bahagi A sama dengan 35 per negatif 7. Itu sama dengan negatif 5. Oke. Kita sudah peroleh A sama dengan negatif 5. Sehingga kita ambil salah satu persamaan. Kita ambil yang ini saja. A-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi ini seperti ini. Negatif 3 kali negatif 5 itu 15. 15 tambah B sama dengan 19. Kemudian 15 itu kita pindah ruas menjadi kurang. Jadi B sama dengan 19 kurang 15, B sama dengan 4. Jadi A sama dengan negatif 5, B sama dengan 4. Jadi yang ditanya adalah nilai 2A tambah B. Jadi 2A tambah B sama dengan, kita ganti A negatif 5, B 4. Jadi seperti ini. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Negatif 10 tambah 4 itu negatif 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Oke, selanjutnya. Sebuah tempat parkir dapat menampung sepeda motor dan mobil sebanyak 79 unit. Jika jumlah roda seluruhnya 284 buah, berapa banyak sepeda motor dan mobil yang ada di tempat parkir tersebut? Nah, kita untuk mempermudah, untuk mempersingkat, kita beri simbol saja S kepada sepeda motor dan M kepada mobil. Kita tahu bahwa kalau sepeda motor itu punya dua
bola, 2 roda. Sedangkan mobil itu punya 4 roda. Jadi ini dibilang tempat parkirnya dapat menampung sebanyak 79 unit. Jadi entah itu sepeda motor atau mobil, itu dihitung 1 unit. Jadi berarti S ditambah M sama dengan 79. Sebenarnya ini kalau bisa dapat menampung berarti itu maksimalnya. Bisa kan kalau dia dapat menampung sebanyak 10 unit, berarti kan bisa saja hanya 5, hanya 9, hanya 8. Tetapi karena ini masalah SPLDV, jadi kita anggap ini persamaan saja. S tambah M sama dengan 79. Kalau misal yang sebenarnya yang seperti tadi, pemikiran yang seperti tadi, jadi sebenarnya ini jadi pertidaksamaan. Jadi kurang dari atau sama dengan 79. Harusnya seperti ini. Oke. Jika jumlah roda seluruhnya 284. Jadi jumlah roda sepeda kan ada 2. Jadi 2 kali S. Jadi berapa? Ini S itu adalah jumlah unit sepeda motor. Jadi kalau misalkan ada 5 sepeda motor berarti kan ada 10 roda. Jadi 2 kali S. Kalau 3 sepeda motor berarti ada 6 roda. Demikian juga dengan mobil, kan mobil ada 4. Kita mungkin memang ada yang sepeda motor yang 3, tapi ini hanya soal saja yang pasti yang pada umumnya. Jadi sepeda motor itu 2, mobil 4 rodanya. Sama dengan kan jumlah roda berarti hitung yang S dikali 2, M dikali 4, hasilnya adalah 284. Nah, di sini kita bisa menggunakan semua metode, tetapi ini langsung bisa eliminasi. Kalau dieliminasikan kita kalikan. Ini kali 2 atau kali 4. Karena yang di sini 2, di sini 4. Tapi kalau kita perhatikan ini sebenarnya bisa dibagi 2. 2 ini dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 284 itu habis dibagi 2, jadi 142. Jadi kita bisa untuk mempermudah kita bagi 2 saja. Jadi ini dibagi 2, 4 dibagi 2, jadi ini dikali 1, ini dikali 1/2. Kali 1/2 sama dengan bahagi 2. Ini 2M sama dengan 142. Kita kurangi. Ini menjadi 0. Kenapa dikurangi? Karena ini S, ini positif S, ini positif S. Ini M kurang, jadi tulis saja M kurang 2M sama dengan 79 kurang 142. Jadi ini menjadi negatif M sama dengan negatif 63. 79 kurang 142 itu sama dengan negatif 63. Jadi ini negatif, ini negatif. Jadi M sama dengan 63. Jadi jumlah mobil yang ada di tempat parkir tersebut adalah 63. Sedangkan sepeda motor berarti kan S tambah M sama dengan 79. Berarti M kita ganti 63 sama dengan 79, berarti S sama dengan 79 kurang 63. Ini sama dengan 16. Berarti S sama dengan 16. Ini kan dipindah ruas, jadi kurang.
Jadi ya, berapa banyak sepeda motor dan mobil yang ada di parkiran tersebut? Ini sudah terjawab. Sepeda motor ada 16 unit dan mobil ada 63 unit. Kalau adik-adik ragu-ragu apakah ini benar atau salah, kita bisa mengujinya dengan dengan yang diketahui. Jadi kan S tambah M sama dengan 79 ya, kita jumlahkan. Coba 16 ditambah 63 itu sama dengan 9, ini 79. Oh benar. Atau kita coba dengan yang ini. 2S itu 18, 2 dikali 16 tambah 4 dikali 63, yang ini sama dengan berapa? 2 kali 16 itu 32, 63 kali 4 dikali ini 12, 24, ini 24 tambah 25, jadi 252 sama dengan 482. Ini benar. Berarti jawaban kita benar, tidak salah. Oke. Pada sebuah olimpiade matematika, skor akhir ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar. Jadi kalau benar, skornya 4, skor negatif 3 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Dari 50 soal, jadi total soal itu ada 50 soal yang diberikan. Bambang menjawab 43 soal dan memperoleh skor 130. Ditanya banyak soal yang dijawab salah oleh Bambang adalah, jadi kita bisa tuliskan kalau dia benar, kalau soal itu jawaban benar 4 per item soal. Kalau salah itu skornya min 3. Kalau kosong atau tidak dijawab itu min 1. Jadi ini yang akan menentukan skornya. Kemudian diketahui jumlah total soal ada 50, berarti kan itu keseluruhannya, berarti kan jumlah dari semua yang benar ditambah yang salah ditambah yang kosong yang tidak dijawab. Nah, diketahui yang dijawab adalah 43, berarti 43 itu adalah jumlah soal yang benar dan jumlah soal yang salah, karena bisa saja benar, bisa saja salah. Berarti kosongnya ada kosong atau K atau yang tidak dijawab adalah 7, karena 50 kurang 43 adalah 7. Kemudian skor yang diperoleh adalah 130. Itu kan dihitung dari 4 dikali B, 4 dikali jumlah berapa item yang benar, item soal yang benar, kemudian ditambah negatif 3 dikali berapa item soal yang dijawab salah, kemudian ditambah negatif 1 dikali berapa item soal yang dijawab yang tidak dijawab. Itu kah? Jadi kita kalikan jadi menjadi ini 4B, ini kan positif dan negatif menjadi negatif, kurang 3S, kemudian ini juga menjadi kurang K, sama dengan 130. Nah, K sudah kita ketahui 7, jadi kita ganti. Jadi 7 kita pindah ruas menjadi seperti ini. 4B kurang 3S sama dengan 137. Jadi kita sudah peroleh 2 persamaan. Nah, kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi, terserah.
di sini kita akan gunakan eliminasi saja. Jadi kita kalikan 3. Karena ini 3, ini 1. Jadi ini kalikan 1, ini kalikan 3. Jadi ini kali 1, jadi tidak ada yang berubah. 4B kurang 3S sama dengan 137. Kemudian ini dikali 3, jadi 3B tambah 3S sama dengan 43 kali 3 itu 912. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Nah, ini negatif, ini positif, sama-sama 3. Jadi kita akan tambah supaya dia jadi 0. Kalau dia kurang akan menjadi negatif, tidak tereliminasi S-nya. Jadi kita tambah menjadi 0 ini. 4B tambah 3B menjadi 7B sama dengan 137 tambah 129, kita tambah. Jadi ini 6. Ini menjadi 6, 2. Jadi B sama dengan, kita bagi 266 dibagi 7, ini 26 berarti 21. Berarti 3 kali 7 21, 26 kurang 21 sisa 5, 56 dibagi 7 8. Jadi B sama dengan 38. Kita sudah dapat K ini 7, B 38 dan S, B tambah S yang ini 43. Berarti ini 38, B ini 38 tambah S sama dengan 43. Berarti S sama dengan 43 dikurangi, ini pindah ruas 38. S sama dengan 5. Jadi ada 38 soal yang dijawab benar oleh Bambang dan yang salah ada 5. Oke. Ini adalah soal latihan, silakan ditebak berapakah bilangan yang harus digantikan di dalam tanda tanya ini.